Kembali lagi bersama saya Agung Suryoyo Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu menemani Anda semuanya di rumah, mau di kantor, mau di mana lagi ya, mau di tempat hiburan. Jadi masalah yang penting kita selalu menemani, 2 hari sekali kita upload video baru. Jadi silahkan langsung saja tonton di video YouTube atau di channel YouTube Beyond Education Podcast, dan di sini tentang sharing-sharing materi tentang parenting, coaching dan motivating seperti itu. Jadi dimanapun Anda berada dan apapun Anda berada bisa diakses langsung, dan ini semuanya berupa sharing-sharing ya. Jadi kita tidak berniat menggurui dan lain. Mungkin ada yang sesi Q&A pun kita berniat hanya menjawab saja. Tidak berniat untuk menggurui dan tidak merasa paling benar juga di sini. Kita hanya berusaha menjawab dengan terbaik yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan inspirasi atau mendapatkan materi atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan Anda di rumah. Oke. Dan jangan lupa kalau misalnya langsung dirasa bermanfaat, silakan langsung di-share aja ke setiap anggota keluarga boleh, terus ke teman juga boleh, ke siapapun itu. Langsung klik share, tombol share di video YouTube ini atau bisa di bawah ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja bertanya kepada kami Official Beyond Education. Di bawah ada Gmailnya, terus juga di bawah juga ada WhatsAppnya, dan di bawah juga ada Telegramnya. Jadi jangan sungkan-sungkan, langsung saja bergabung karena kita update 2 hari sekali. Oke, baik, bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Pak Doni. Gimana nih, Gung? Waduh, ini biasa nih Pak Doni ini. Ada apa nih? Kita kebanjiran pertanyaan. Waduh, sampai meluap ya? Iya, sampai meluap, saya sampai bingung mau jawab yang mana. Salah satu aja. Oke, siap-siap. Ada pertanyaan apa nih? Ini Yours. yang paling saya soroti sih, karena saya juga merasa bahwa beliau perlu segera ditolong. Oh, perlu segera direspon gitu Pak. responnya. Sebenarnya sih sudah banyak yang terjadi di Indonesia Pak sebenarnya permasalahan ini, tapi saya baca dulu lengkapnya. Beyond Education, selamat siang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi keluarga yang broken home? Saya merupakan salah satu anaknya, dan saya merasa bingung harus bagaimana dengan keluarga saya. Saya memiliki adik 1 orang dan orang tua yang sudah broken home. Itu berarti pisah ya Pak? Yang sudah pisah, dan saya bingung harus melangkah kemana, karena tahun ini saya baru lulus SMA, baru lulus kemarin. Oke. Jadi bagaimana cara mengambil sikap dan bagaimana cara memperbaiki kehidupan saya ke depannya, meskipun saya seorang yang broken home, dan terutama masa depan saya dan adik saya. Wow, panjang Pak. Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa beratnya ya, kalau menurut saya, karena nggak gampang gitu. Kita tumbuh besar dari keluarga yang broken home. Karena keluarga yang utuh saja, banyak anak yang dibesarkan dari keluarga yang utuh. Anak tersebut tidak menjadi siapa-siapa. Apalagi anak yang broken home, yang kedua orang tuanya sudah berpisah. Jadi tidak ada lagi yang namanya figur ibu dan bapak di dalam satu rumah. Nah, di sini memang menjadi tantangannya yang terjadi ya di setiap keluarga yang broken home. Terutama yang mendapatkan dampak terbesar yaitu anak. Karena anak di sini kan butuh figur keduanya gitu. Tapi ketika keduanya tidak hadir di saat bersamaan, akhirnya anak kehilangan. Misalnya si anak ini tinggal bersama ibunya, berarti kan dia kehilangan figur seorang Ibu, ayah dong. oh iya, berarti Kan dia tinggal dengan ibunya, berarti dia kehilangan figur seorang ayah. Begitupun ketika dia tinggal bersama
si ayah. Dia akan kehilangan figur ibunya. Kalau misalnya tinggalnya sama sanak keluarganya, dia kehilangan figur ibu dan ayah. Dua-duanya sulit gitu. Iya. Biasanya kan ada itu yang dititipin di misalnya pamannya. Di keluarganya gitu ya. Salah satu gitu. Dan yang menjadi tambahan tantangan, biasanya keluarga yang broken home itu pisah karena ada masalah. Nah, di sini yang menjadi tantangan yang sebenarnya gitu. Biasanya bagaimana sih ketika sebuah pasangan gitu ya, dia berpisah karena ada masalah gitu. Pasti kan adanya hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Apalagi ketika berpisahnya secara tidak baik. Misalnya si ayah menjelekkan si ibu, begitupun juga si ibu menjelekkan si ayah, dan mereka melakukannya di depan anak-anaknya. Nah, di sini kan akhirnya si anak jadi bingung gitu dalam menyikapinya. Siapa nih yang harus saya panut gitu? Karena saya ingin manut kepada ayah saya, ibu saya bilang ayah saya begini. Iya, saling menyalahkan. Iya. Jadi si anak ini dalam keadaan bingung gitu. Galau sih. Rasain gitu ya. Iya, kita seperti itu. Kita aja yang misalnya ibunya masih lengkap gitu ya, masih dalam satu keluarga sering galau juga, apalagi itu. Iya, benar. Yang masih utuh aja. Kalau keduanya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan anak melihat gitu keseharian ibu dan bapaknya berantem terus, pasti si anak ini akan kesulitan gitu mencari jati dirinya, karena dia tidak dapat melihat figur yang bisa dia contoh gitu. Nah, apalagi keluarga yang broken home. Nah, di sini kan sebenarnya keluarga yang broken home ini seharusnya setelah mereka berpisah itu tidak boleh lagi adanya konflik di antara kedua orang ini gitu. Jarang, Pak. Ayah maupun ibu. Iya, jarang yang nggak ada konflik tuh. Biasanya udah pisah pun masih konflik. Nah, itu kan yang jadi masalah gitu kan. Seharusnya ini kan kita memutuskan untuk berpisah. Iya. Berarti kan ada hal yang kita usahakan, ikhtiarkan agar tidak terjadi lagi konflik kalau sudah gitu berpisah. Iya, betul. Tetapi ketika masalahnya malah makin membesar, nah ini kan yang jadi tantangan buat anak-anak kita gitu. Nah, di sini sih saya berharap dari ini ya, viewers yang bertanya, memang hal ini menjadi masalah buat kehidupan kita gitu, pastinya. Karena viewers saya sampai bertanya ya, kenapa hal ini menjadi beban gitu buat diri saya, bagaimana masa depan saya. Iya. Dia mengkhawatirkan sih, Pak, untungnya begitu. Iya. Dia mengkhawatirkan masa depan adiknya lagi. Iya. Ya, bagaimana, Pak? Nah, di sini kan memang kalau kita sudah berada di dalam posisi tersebut, kita harus berpikir secara bijak. Jangan sampai nih dengan keadaan seperti ini malahan kita seperti melarikan diri dari kenyataan. Ini yang menjadi masalah kalau kita memiliki sikap seperti itu. Apalagi pelariannya berupa hal yang negatif gitu. Nah, itu kan biasanya nih, ya nggak usah inilah, nggak usah jauh-jauh gitu. Yang saya melihat gitu, di depan mata saya gitu, teman-teman saya yang keluarganya broken home, mereka kebanyakan ya melarikan diri ke hal yang negatif gitu. Karena mereka tidak merasa nyaman di rumah. Mereka merasa di rumah itu penuh dengan masalah gitu. Akhirnya mereka ingin keluar dari masalah. Dan cilakanya mereka caranya ini yang kurang tepat gitu. Ya saya sih maklum ya,
yang namanya juga masih usia anak-anak, remaja, kita belum memiliki pijakan dalam berpikir, terus kita melakukan hal yang aneh-aneh, ya itu masih wajar gitu. Nah, tapi saya salut juga nih kepada penanya nih ya, kok dia memiliki keinginan meskipun dengan keluarga seperti ini, dia ingin melakukan hal yang terbaik gitu. Dia ingin mendapatkan nasihat-nasihat. Dia tidak menutup diri dari kebaikan ya. Benar. Dan hanya maksudnya yang mau belajar kayaknya sih. Iya, karena orang kalau sudah bertanya pasti ingin belajar. Kalau dia tidak bertanya, berarti dia akan menutup dirinya gitu. Nah, di sini saya hanya bukan ingin menasihati ya, tetapi saya ingin berbagi saja. Siapa tahu hal yang kita bagikan ini bisa bermanfaat gitu kan buat viewers gitu. Memang yang tadi di awal saya bilang ini pertanyaan yang berat gitu. Ya ngomongnya sih gampang. Kalau udah kita mengalami ya Pak. Iya. Di dalam itu dalam kayak lingkaran pusaran yang mau kejeblos banget gitu. Iya benar. Kan kalau ngasih nasihat itu paling gampang kan. Kamu mesti begini gitu kan. Tapi mudah-mudahan masuk ya. Iya, belum tentu juga yang nasihatin bisa gitu. Ya karena apa ya? Yang tadi saya sudah jelaskan ya, teman-teman saya aja yang dari keluarga broken home itu kebanyakan kehidupannya itu berantakan gitu. Ada yang kena narkoba, ada yang terkena pergaulan bebas, dan seputar hal-hal itu gitu yang negatif. Dan akhirnya jarang gitu saya melihat contoh orang yang sukses lahir dari keluarga yang broken home. Aslinya ada cuma sedikit. Kenapa? Karena dia harus memiliki effort atau usaha yang lebih keras gitu dibandingkan teman-temannya yang lahir tumbuh besar dari keluarga yang utuh. Karena kadang kalau kita tumbuh besar dari keluarga yang broken home, apalagi keduanya masih aja tidak akur gitu, akhirnya ini akan mengganggu sisi psikologis si anak gitu. Ya bagaimana dia ini memikirkan masa depannya gitu kan. Setiap hari dia dipertontonkan gitu dengan hal-hal yang tidak layak gitu untuk ditiru. Nah berarti anak yang tumbuh besar dari keluarga yang broken home itu harus memiliki sikap. Di sini yang paling penting sikap. Kita harus menunjukkan sikap. Kita tidak mau kalah gitu dengan situasi dan kondisi yang hadir di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah ya Pak. Benar. Pokoknya gue gak peduli nih, meskipun ibu dan bapak saya seperti ini keadaannya, ya sudah, biarkan itu kehidupan mereka yang menjalaninya. Saya memiliki kehidupan saya pribadi. Dia harus bisa memutuskan, punya sikap ya Pak ya. Iya. Ya yang tadi saya bilang, ngomong sih gampang. Mudah-mudahan gampang juga implementasinya. Nah, tapi saya yakin gitu kalau dia sudah bertanya ya, berarti kan dia membuka diri. Ada tekad ya. Dia mau menerima masukan. Karena orang yang seperti itu aja nggak gampang gitu ditemukan. Kadang kan kita merasa hidup emang udah seperti ini, ya ngapain kita perjuangkan? Presiden udah ada gitu. Iya. Akhirnya kan kita tidak memiliki sikap gitu. Nah di sini memang yang paling penting kita harus menunjukkan sikap yang positif. Antusiasme untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Memang punya itu dulu ya Pak ya? Benar. Punya niat dan punya sikap gitu kan. Iya. Kita tunjukkan gitu kepada ibu dan bapak kita bahwa kita ini meskipun lahir dan tumbuh besar dari keluarga yang broken home, tetapi saya akan tetap memikirkan masa depan saya. Dan akhirnya dengan cara kita memiliki sikap seperti itu ibu dan bapak juga bisa jadi malu loh. Kok anak saya bisa lebih dewasa
dibandingkan ibu bapaknya. Ini kan sebuah tamparan yang keras gitu buat mereka. Mereka boleh deh tua secara umur, tetapi pemikiran tidak ada dewasanya. Ya, tidak lebih dewasa dari seorang anak yang ingin berjuang gitu. Benar. Kalau saya sih memberikan saran, kita tidak usah banyak meratapi nasib. Pertama itu harus punya antusias, terus jangan meratapi. Ya sudah, kejadian seperti ini tidak bisa saya hindari. Inilah yang ada di depan mata saya, dan hal ini sudah diizinkan oleh Tuhan hadir di dalam kehidupan saya. Berarti tidak ada yang salah dengan takdir Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Nah, itu PR-nya. Ya sudah, ini memang sudah terjadi. Yang penting sekarang kita cari jalan keluar terbaik. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki pola pikir seperti itu, kita akan diberikan oleh Tuhan solusi-solusi berikutnya. Tetapi kalau kita dari awal lebih banyak meratapi nasib, menyalahkan keadaan, mengapa ibu dan bapak saya seperti ini, gitu kan? Kenapa harus terjadi kepada saya? Nah, akhirnya pintu-pintu solusi itu tertutup. Nah, di sini makanya pentingnya kita memiliki pola pikir yang benar dan sikap yang benar. Iya, dan jangan meratapi nasib. Ya, itu. Dan kondisinya begini Pak, kalau misalnya anak itu memang sekarang pada kondisi yang tertekan ya Pak, karena dia masih anak-anak nih ceritanya, lulus SMA dia bilang gitu kan. Sebenarnya dari lulus SMA itu kan dia harus berpikir apakah dia harus harus apa gitu kan, harus bekerja dulu kah, harus kuliah kah, harus apa. Nah, apa yang harus dilakukan Pak ketika dia lulus SMA ini dengan kondisi broken home? Dan mungkin sih kalau dilihat dari pertanyaannya ya, orang tuanya tidak bisa diharapkan lagi gitu. Ini udah mulai struggle nih ya.